Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pegawai Negeri Sipil, kita akan menyusun sasaran kinerja pegawai berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS dan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Kita lanjutkan dengan sistem manajemen kinerja. Sistem informasi kinerja PNS diawali dengan perencanaan. Dalam perencanaan, kita menyusun rencana SKP dan menetapkan SKP. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Dilanjutkan dengan tahap berikutnya, penilaian. Dalam penilaian ada dua unsur yang dinilai. Yang pertama nilai SKP dan nilai perilaku. Dan tahap berikutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut kita memberikan laporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan, sanksi, dan keberatan. Ini termasuk dalam sistem informasi kinerja PNS. Kita lihat slide berikutnya. Sebelum kita melangkah tentang penyusunan, kita harus lebih dahulu tentang sasaran kinerja pegawai atau SKP itu apa. SKP atau sasaran kinerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus tercapai. Dalam menyusun SKP dimulai dari penyusunan SKP JPT. Setelah itu menyusun SKP pejabat administrasi dan fungsional. Dalam penyusunan SKP harus dilakukan dialog atau pembahasan kinerja antara pimpinan dan bawahan. Dan SKP harus menggunakan kalimat pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori. Perencanaan kinerja diawali dengan penyusunan rencana SKP. Setelah rencana SKP disusun, kemudian dilakukan review rencana SKP oleh pejabat pengelola kinerja. Dalam review akan diberikan catatan perbaikan atau tidak perbaikan. Apakah SKP ini sudah sesuai dengan rencana strategis atau mempedomani rencana strategis atau perjanjian kinerja. Setelah direview, ada perbaikan atau tidak ada perbaikan. Jika ada perbaikan, kita harus memperbaiki terlebih dahulu rencana SKP tersebut. Kemudian baru ditetapkan SKP-nya. SKP disusun dengan dua model inisiasi atau dasar dan model pengembangan. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah penyusunan SKP JPT. Pada model SKP JPT dasar atau inisiasi, rencana SKP harus memperhatikan rencana strategis, perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan peta strategis. Kemudian kita tuangkan dalam rencana sasaran kinerja pegawai atau ke dalam formatnya yang berisikan kinerja utama, indikator kinerja individu, dan target. Selanjutnya kita harus membuat manual indikator kinerja. Dalam manual indikator kinerja kita harus menjelaskan formulasi yang menjadi ukuran untuk mengatakan target tersebut tercapai atau tidak. Setelah rencana SKP itu kita buat, maka rencana SKP tersebut akan direview oleh pejabat pengelola kinerja. Jika tidak ada review atau tidak akan ada perbaikan, maka ditetapkanlah SKP JPT tersebut. Untuk model SKP JPT pengembangan, rencana SKP tetap harus memperhatikan rencana strategis, perjanjian kinerja, dan pohon kinerja. Dalam format rencana SKP terdiri dari kinerja utama, indikator kinerja individu, dan target. Kemudian menambahkan perspektif kinerja utama. Dan tetap juga harus membuat manual indikator kinerja. Setelah itu direview oleh pejabat pengelola kinerja. Jika tidak ada perbaikan, tidak ada review, maka bisa ditetapkan SKP JPT tersebut. Kita lanjutkan dengan kriteria indikator kinerja. Dalam membuat indikator kinerja, yang pertama, indikator kinerja harus jelas dan tidak mengarah multi persepsi. Yang kedua, indikator kinerja harus SMART, bisa diukur, spesifik, realistis, dan mempunyai waktu yang jelas. Untuk mengatakan bahwa indikator kinerja tersebut tercapai atau tidak, atau target indikator kinerja tersebut tercapai atau tidak, kita harus mempunyai data dukung yang akurat. Berikut kita lanjut dengan tahapan penyusunan rencana SKP JPT.
Kita mulai dengan tahap penyusunan model dasar atau inisiasi. Tahap pertama mempedomani sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target pada rencana strategis dan perjanjian kinerja. Tahap kedua, kita menyusun SKP terdiri dari kinerja utama, yaitu sasaran, indikator, dan target pada perjanjian kinerja. Yang kedua, direktif atau penugasan dari pimpinan. Yang ketiga, inisiatif strategis, rencana aksi untuk mencapai sasaran kinerja pada poin pertama tadi. Yang B adalah kinerja tambahan, yaitu development commitment, adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi pegawai maupun orang lain, seperti mengikuti seminar. Yang kedua, community involvement adalah keikutsertaan dalam kegiatan sosial, seperti kita ikut dalam tim penanggulangan pencegahan COVID-19. Langkah yang ketiga adalah menyusun model dasar atau inisiasi, adalah menyusun manual indikator kinerja yang terdiri dari deskripsi rencana kerja, indikator kinerja yang meliputi definisi, formula untuk mengukur indikator dan tujuan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tahap penyusunan model pengembangan, terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap 1 dan 2 sama dengan tahapan proses menyusun SKP dasar atau model inisiasi. Tahap ketiga mengelompokkan rencana kinerja utama berdasarkan penerima layanan atau stakeholder, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Dan tahap keempat sama menyusun manual indikator yang terdiri dari deskripsi rencana kerja, indikator kinerja yang meliputi definisi, formulasi untuk mengukur indikator dan tujuan. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Format SKP JPT. Format SKP model dasar inisiasi seperti ini. Ini adalah kolom pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai kinerja, kemudian rencana kerja, indikator kinerja, dan target. Dalam rencana kinerja ada 2, kinerja utama dan kinerja tambahan. Dalam indikator kinerja kita mengisikannya indikator kinerja yang sudah tertuang pada rencana strategis perjanjian kinerja. Kemudian untuk model pengembangan yang membedakannya adalah pada kinerja utama. Pada kinerja utama ada penerima layanan atau stakeholder, kemudian proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Kita lanjut pada slide berikutnya, review rencana SKP JPT yang dilakukan oleh pejabat pengelola kinerja. Pada kolom ini, itu nama yang bersangkutan, kemudian ini adalah nama pejabat penilai kinerja. Kemudian akan direview oleh pejabat pengelola kinerja, rencana kinerja utama, indikator kinerja utama, dan target. Jika indikator kinerja utama sudah berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis, rencana kerja, direktif, atau yang lainnya, maka tidak ada perbaikan. Pada kolom ini kita mencoret salah satunya. Kalau kita mempedomani perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis, maka yang lainnya kita coret. Kinerja tambahan juga seperti itu. Ya, kita lanjut ke matrik pembagian peran dan hasil. Matrik pembagian peran dan hasil merupakan tabel yang mengidentifikasi peran setiap anggota tim kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja dan harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian. Format matrik baik peran dan hasil seperti ini. Nama dan jabatan pegawai, ketua tim kerja, anggota tim kerja. Outcome antara produk layanan tim kerja pada unit kerja. Dalam kolom ini kita mengisikan rencana kerja kita. Kemudian di sini juga rencana kerja ketua tim, dan di sini juga kita isikan jika ada peran maka kita isikan, jika tidak ada peran kita maka tidak kita isikan. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, matrik bagi peran dan hasil. Langkah ini digunakan untuk membagi habis peran pegawai dalam unit kerja berdasarkan tupoksinya dalam rangka pencapaian sasaran unit kerja. Jangan sampai dalam sasaran unit kerja tersebut ada pegawai yang tidak mendapatkan bagian atau peran untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah kita membuat list grup di dalam grup unit kerja
yang terkait dengan pencapaian sasaran unit kerja tersebut. Kemudian yang langkah kedua, kita membuat nama semua pegawai di unit kerja yang terkait dengan tahapan pencapaian produk atau jasa yang akan dihasilkan. Kemudian baru mengidentifikasikan keterlibatan pegawai dalam proses pelayanan atau proses layanan pengadaan barang dan jasa dan apa perannya. Setelah rencana SKP itu kita susun, maka akan direview oleh pejabat pengelola kinerja. Jika tidak ada review atau tidak ada perbaikan, maka SKP tersebut bisa ditetapkan. Kita lanjutkan dengan penyusunan rencana SKP jabatan administrator, jabatan fungsional. Tahap penyusunan model dasar atau inisiasi. Tahap pertama adalah melihat sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target pada renstra dan perjanjian kinerja. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap kedua, membuat matrik pembagian peran dan hasil melalui dialog kinerja dengan metode cascading. Tahap ketiga, kita menyusun rencana SKP yang terdiri dari kinerja utama, terdiri dari strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung berdasarkan matrik pembagian peran dan hasil yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian direktif atau penugasan dari pimpinan. Kemudian itu kita lanjutkan dengan kinerja tambahan. Ada dua seperti yang saya ungkapkan tadi, ada development commitment dan community involvement. Kemudian tahap keempat adalah kita melaksanakan tahap 4 dan 5. Menentukan aspek indikator, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Indikator kinerja individu dan menetapkan target berdasarkan aspek tersebut. Kemudian yang keenam adalah tahap yang keenam, menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional jika Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional. Untuk tahap pengembangan terdiri dari 8 tahap. Yang pertama tahap 1 dan 5 itu sama dengan tahap penyusunan SKP model dasar atau inisiasi. Tahap ke-6 mengembangkan kategori penilaian kinerja yang terdiri dari seperti format di bawah ini. Ini formatnya untuk menentukan apakah rencana kerja itu sangat kurang, tidak diterima, atau kurang, dan seterusnya. Tahap ke-7 menentukan cara memantau kinerja tersebut melalui data dan sumber data yang valid, kemudian waktu pengumpulan. Dan yang terakhir adalah tahap ke-8 menyusun format keterkaitan kinerja. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah format SKP jabatan administrator atau jabatan fungsional. Model dasar dan inisiasi sama, ini adalah nama pegawai, pangkat dan golongan, dan ini adalah nama pangkat golongan jabatan pejabat penilai kinerja. Pada kolom 2 rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kita mengisikan rencana kinerja atasan langsung yang akan kita dukung pencapaiannya. Kemudian kita membuat rencana kinerja kita sesuai dengan perjanjian kinerja. Dari sini kita dapat melihat nanti keselarasan di antara rencana kerja atasan langsung dengan rencana kerja kita buat. Kemudian kita akan menentukan aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Dan kita menentukan indikator kinerja individunya dan target yang akan kita capai pada tahun berjalan. Untuk model pengembangan itu ada perbedaan sedikit pada setelah indikator kinerja individu, setelah target, ada penambahan kolom kategori penilaian di bawah target. Kurang, jauh di bawah target, atau cukup, sedikit di bawah target. Kemudian ada kolom sumber data untuk pengukuran atau pemantauan kinerja. Untuk kinerja tambahan itu sama dengan yang ada pada model dasar dan inisiasi. Kita lanjutkan pada slide. Ini adalah format keterkaitan SKP dengan angka kredit. Ini format verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Ada kolom rencana kerja, butir kegiatan yang terkait, output dari butir kegiatan, angka kredit, dan verifikasi tim penilai angka kredit terkait atau tidak terkait. Yang diverifikasi oleh tim penilai angka kredit adalah memeriksa keterkaitan substansi rencana kinerja utama dengan butir kegiatan. Yang kedua adalah apabila rencana kinerja utama tidak terkait dengan butir kegiatan, maka rencana SKP diperbaiki dengan bisa menambahkan rencana kinerja sesuai kinerja atasan langsung dan butir kegiatannya, atau memindahkan rencana kinerja utama yang tidak terkait menjadi rencana kinerja tambahan.
Baik, ini adalah format review rencana SKP, jabatan administrator, dan jabatan fungsional. Bisa kita lihat formatnya, ini nama pegawai yang dinilai, dan ini pejabat penilai kinerja. Pada kolom 1 nomor urut, kolom 2 itu berisikan rencana kinerja atasan langsung. Kemudian nomor kolom 3 itu berisikan rencana kinerja, jabatan administrator atau jabatan fungsional. Kemudian kita menentukan aspeknya, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Kemudian pada kolom 5 adalah indikator kinerja individu, kolom 6 target, dan kolom 7 adalah review oleh pengelola kinerja. Pada kolom ini akan diberikan catatan perbaikan jika memang ada perbaikan. Aspek yang direview oleh pengelola kinerja yang pertama adalah keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja, dan organisasi. Kemudian kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja pada rencana kerjanya. Jabatan administrator berdasarkan SKP atasan langsungnya dengan memperhatikan organisasi tata kerja dan uraian jabatan. SKP-nya akan disetujui oleh atasan langsung. Untuk jabatan fungsional berdasarkan SKP atasan langsung dan target organisasi unit kerjanya. Memperhatikan RKT, perjanjian kinerja, OTK, uraian jabatan, dan butir kegiatan jabatan fungsional disetujui oleh atasan langsung. Kita masuk ke slide berikutnya. Apakah SKP itu bisa mengalami perubahan? Bisa. SKP bisa mengalami perubahan dengan penyebabnya apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian. Yang kondisi tertentu seperti perubahan pemangku jabatan, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Misalnya perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Kemudian perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 bulan. Dan bisa juga perubahan karena penugasan secara kedinasan. Alasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih dari 1 tahun, meliputi pengembangan kompetensi atau penugasan mewakili institusi atau negara, dan atau kondisi tertentu lainnya. Yang kelima, mekanisme perubahan SKP adalah setelah disepakati dengan pejabat penilai kinerja, rancangan perubahan SKP tersebut disampaikan kepada pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja untuk direview. Kemudian yang keenam, pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja melakukan review sebagaimana yang dilakukan oleh penetapan SKP untuk penetapan SKP-nya. Kemudian langkah ketujuh adalah hasil review disampaikan kepada pegawai dan pejabat penilai kinerja dalam waktu tidak lebih dari 7 hari kerja. Kemudian langkah yang ke-8, dalam hal tidak terdapat catatan perbaikan dari pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja, rancangan perubahan SKP ditandatangani pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah format perubahan SKP JPT model inisiasi atau dasar, di mana letak yang berbeda adalah di sini. Ini kita masukkan rencana kita yang awal atau rencana semula, semuanya kita masukkan, rencana kerja, indikator, dan target kinerja. Kemudian di bawahnya, jadi ini semula dan ini menjadi. Di sini kita tuangkan atau kita buat rencana kerja yang menjadi perubahan tersebut. Kemudian baru di bawah itu alasan perubahan kenapa SKP tersebut dirubah. Kita lanjutkan ke model SKP JPT pengembangan. Hampir sama posisinya, ada rencana kerja semula, kemudian menjadi, kemudian alasan dari perubahan tersebut. Ya, kita lanjut ke slide model perubahan SKP jabatan fungsional model inisiasi atau dasar. Sama posisinya ada rencana kerja semula, kemudian terdapat menjadi perubahan dan alasan perubahan.
Dan di sini nanti kalau ini format review, di sini adalah review oleh pengelola kinerja. Kita masuk ke contoh SKP Dinas Kesehatan. Ini PON kinerja Dinas Kesehatan. Ini adalah sasaran dari kepala daerah, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan diturunkan menjadi meningkatnya pemberdayaan kesehatan dan kemandirian masyarakat. Ini menjadi sasaran kinerja yang di bawahnya sampai ke tingkat level terbawah. Kita lanjutkan dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target rencana strategisnya. Jadi tadi kita lihat sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ini merupakan sasaran kinerja OPD yang bersangkutan. Kemudian indikatornya adalah persentase keluarga sehat dengan target 18%. Dengan baseline-nya 2019-2017. Metode penghitungan atau formulanya adalah keluarga sehat adalah keluarga yang memenuhi indikator sehat ya atau indikator sehat lebih besar atau sama dengan 0,800 dari keluarga yang ada. Adapun 12 indikator keluarga sehat adalah seperti di bawah ini. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Indikatornya adalah persentase keluarga sehat dan target 18%. Nanti di bawah kita membuat program, di sini kita isi program dan di sini kita isi anggarannya. Ini adalah contoh rencana SKP Kepala Dinas Kesehatan model pengembangan. Di sini nama pejabat yang dinilai, sini pejabat penilai kinerja. Dan ini adalah perspektifnya, penerima layanan atau stakeholder, meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ini rencana kerja Kepala Dinas Kesehatan, kemudian indikator kinerjanya dan ini targetnya. Dan ini proses bisnisnya, meningkatnya efektivitas pelaksanaan inisiatif strategis individu dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator dalam perjanjian kinerja kesehatan. Ini adalah salah satu contoh SKP Kepala Dinas model pengembangan. Kemudian kita lihat perjanjian kinerja Puskesmas tahun 2020. Ini sasaran kegiatannya, ini indikator kinerja utama dan ini targetnya. Kita lanjutkan ke rencana SKP Kepala Puskesmas berdasarkan perjanjian kinerja tadi. Kita lihat perjanjian kinerjanya meningkatkan kualitas pelayanan ke Puskesmas dan persentase ibu hamil adalah indikatornya. Kita tuangkan ke dalam rencana kinerja rencana kinerja. Jadi proses bisnisnya dan ini indikator kinerjanya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Dalam menentukan rencana kinerja koordinator atau ketua tim kerja dengan menggunakan metode non-directive scheduling. Sasaran strategis Dinas Kesehatan, sasaran kinerja tahunan Kepala Puskesmas yang diturunkan dari Rentra Kesehatan. Dan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ini adalah sasarannya. Kemudian ini strategi yang akan dilakukan seperti ini. Dan ini adalah sasaran kinerja penanggung jawab UKP. Ini adalah rencana kerjanya. Kemudian kita buat matriks pembagian peran hasil dari sasaran kinerja tersebut. Seperti ini, ada dokter, ada bidan penyelia, dan bidan mahir. Layanannya atau intermediate outcome, produk layanan, dan tim kerja pada unit kerja. Masing-masing dapat dituangkan pada kolom-kolom seperti ini. Jadi jelas siapa berbuat apa dan rencana kerja yang akan dicapai atau outcome yang akan dicapai tersebut. Kita lanjut. Ya, ini adalah rencana SKP Bidan Penyelia yang berisikan tentang rencana kinerja atasan langsungnya, kemudian
yang bersangkutan membuat juga rencana kerja. Kemudian menentukan indikator kinerja individunya, kualitasnya apa, kuantitasnya apa, dan kuantitasnya apa. Kemudian ada target. Kita akan mengisi target di sini. Jadi indikator kinerja individunya adalah frekuensi kesalahan pemeriksaan kehamilan atau ANC sesuai perannya dalam SOP atau flowchart layanan ANC. Targetnya tidak ada kesalahan dalam tindakan. Dan yang kedua, begitu juga tidak lebih dari 3 ibu hamil menyatakan komplain. Oke, ini adalah SKP Bidan Penyelia. Kita lanjutkan dengan rencana SKP yang selanjutnya. Ini POM keterkaitan AF, angka kredit, jabatan fungsional Bidan Penyelia. Ini adalah formatnya, ini rencana kerjanya, butir kegiatan, dan output serta angka kreditnya. Kemudian kita lanjutkan ke POM keterkaitan angka kredit JF Bidan Penyelia yang berikutnya, ini halaman berikutnya, kemudian nanti ditandatangani oleh pegawai yang dinilai. Demikianlah Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang penyusunan SKP sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2019 dan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.